Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta workshop WS1 yang sudah berkenan hadir mengikuti acara virtual workshop WS1 sore ini. Perkenalkan, saya Juwita yang akan menjadi moderator selama acara berlangsung. Para peserta diharapkan untuk mengikuti acara workshop ini sampai selesai, karena di akhir acara akan ada door prize berupa saldo OVO atau GoPay yang telah disiapkan oleh tim kami. Dan diperuntukkan bagi peserta yang mengajukan pertanyaan, dapat juga di sela-sela presentasi nanti dapat mengajukan pertanyaannya di chat Zoom. Ya. Sebelum kita memasuki ke sesi acara, akan ada pembukaan yang akan diberikan oleh Pak Andri selaku manajer unit Strategic Enterprise Solution di PT Swamedia Informatika. Untuk Bapak Andri Kurniawan, dipersilahkan. Oke, selamat sore. Terima kasih Bu Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang di workshop yang kita adakan secara virtual kali ini dengan tema integrasi identity provider dan service provider menggunakan protokol OpenID Connect. Event hari ini adalah workshop yang kedua kali kami adakan setelah sebelumnya kami melaksanakan virtual workshop yang perdana dengan narasumber Randika Navagamua. Beliau adalah solution architect dari WSO2. Berbeda dengan workshop yang pertama yang membahas mengenai WSO2 API Manager, kali ini kami akan sharing mengenai Identity Federation dan Single Sign-On yang salah satu fiturnya terdapat pada WSO2 IS. Materi ini akan disampaikan oleh sistem analis kami, Bapak Mias Akemap. Next. Next. Ya. Oke, sedikit lagi kilas balik. PT Swamedia Informatika telah bekerja sama dengan WSO2 selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak 2018 kami ditunjuk oleh WSO2 sebagai value added reseller partner untuk kawasan Indonesia. Sebagai partner, kami adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang saat ini diberikan kepercayaan oleh WSO2 untuk mengembangkan market WSO2 di beberapa produk stack mereka. Dan selain subscription untuk keperluan implementasi WSO2 di Indonesia, kami juga sudah diperkuat oleh beberapa engineer kami yang sudah certified baik di WSO2 Identity Server maupun di WSO2 Enterprise Integrator. Next, Mbak. Ya, oke. Sebagai solusi open source, WSO2 IS ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur. Yang pertama yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber adalah single sign-on dan identity federation. Kemudian sebelumnya, ya oke. Ada juga untuk keperluan autentikasi, WSO2IS juga sudah dilengkapi dengan MFA, multifaktor autentikasi, dan adaptive autentikasi. Kemudian selain standar baku role based access control, WSO2IS juga sudah memanfaatkan protokol SACML untuk fine grained access control. Berikutnya ada API Security dan Identity Analytics. Kemudian untuk keperluan compliance dan pengamanan data pribadi, WSO2IS juga sudah mendukung GDPR, General Data Protection dan Regulation. Oke. Untuk keperluan referensi mengenai WSO2 di Indonesia, karena latar belakangnya kita agak sedikit referensi mengenai WSO2 dalam bahasa Indonesia, kami juga sudah punya portal belajar WSO2.com. Kami berusaha untuk secara periodik
akan mengupdate konten-konten artikel best practice, tip dan sebagainya. Silakan apabila Bapak Ibu rekan-rekan semua ingin mempelajari lebih lanjut dapat mengunjungi www.belajarbesutu.com. Nah, sekian dari saya. Selamat mengikuti workshop. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat dan mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat meluangkan waktu sampai sesi ini berakhir, karena tadi Bu Juwita ada door prize Brompton katanya akan disebarkan kepada peserta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Andri telah menjelaskan, telah membawa pembukaan acara ini. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti workshop. Nah, jadi yang melatar belakangi adanya workshop ini, sebelumnya kita melihat ada banyak aplikasi yang sudah digunakan oleh para user aplikasi saat ini, dan semua orang pasti ingin yang user friendly. Nah, sebelumnya orang-orang itu kalau misalnya mengakses aplikasi itu satu persatu kan, kita menggunakan aplikasi A, registrasi dulu, terus menggunakan aplikasi B, registrasi lagi dengan akun misal dengan akun email yang sama tapi passwordnya beda. Nah, itu akan membuat tidak nyaman bagi user sendiri gitu, dan akhirnya lama-lama si user juga tidak akan menggunakan aplikasi itu karena ya lupa password atau lupa email seperti itu. Nah, oleh karena itu aplikasi saat ini banyak yang memberikan kemudahan bagi penggunanya, dan salah satunya adalah pengguna itu bisa mengakses berbagai aplikasi hanya dalam satu kali memasukkan kredensial akunnya, seperti itu. Hal ini disebut juga dengan istilah single sign on. Nah, kita lihat di yang sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ini udah umum ya, kalau kita udah punya akun email, akun Google, terus kita login akun Google di device kita, lalu kita mau buka aplikasi Tokopedia, nah terus kita belum punya akun Tokopedia, otomatis kita bisa langsung login dengan menggunakan akun Google. Begitu juga dengan aplikasi lainnya, seperti itu. Nah, ini contoh dari aplikasi yang sudah kita kenal ya, Traveloka. Aplikasi ini juga disebut sebagai, kalau bahasa teknisnya sih, service provider. Nah, jadi si service provider ini saat ini banyak yang diintegrasikan dengan identity provider istilahnya. Nah, identity provider ini kalau di sini contohnya Facebook, Google. Nah, itu identity provider yang umum. Supaya singkat saya sebutnya IDP aja ya. Jadi service provider ini sudah terintegrasi dengan IDP yang umum ini. Jadi orang-orang sudah familiar kalau misalnya kita mau masuk ke akun Traveloka ini, kalau misalnya belum punya akun, kita bisa langsung login menggunakan misal Google. Nanti muncul akun email kita yang sudah login sebelumnya. Saya di sini pilih akun saya yang Zondu ini. Nanti otomatis akan kita sudah terregistrasi di akun Traveloka. Nah, inilah yang user nyaman dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi kita cukup akses satu aplikasi
lalu otomatis kita bisa akses ke aplikasi lainnya tanpa harus registrasi lagi atau tanpa harus masukkan kredensial kita lagi gitu. Nah, ini sistemnya namanya single sign-on tadi yang saya sebut. Jadi sistem single sign-on ini sebenarnya ada di produk WSO2 kita, yaitu salah satunya WSO2 Identity Server. Produk WSO2 Identity Server ini mendukung berbagai protokol, contohnya OpenID Connect. Nah, dengan gitu, dengan menggunakan WSO2 Identity Server ini dan diterapkan sebagai middleware antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya, itu bisa memudahkan para user supaya bisa mengakses satu aplikasi dan otomatis mengakses aplikasi lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Mias Skemapa, salah satu senior sistem analis dari PT Swamedia Informatika, akan menjelaskan bagaimana sih cara mengkonfigurasi single sign-on antara service provider tadi dengan identity provider. Nah, tapi identity providernya nggak harus Google, nggak harus Facebook, bisa yang lainnya. Bisa aplikasi yang lainnya, seperti OVO gitu, bisa itu. Nah, ini nanti dikonfigurasi dengan menggunakan WSO2 Identity Server, menggunakan protokol OIDC tadi. Nah, Pak Mias, dipersilakan untuk memaparkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mias Skemapa. Ini saya sebagai sistem analis di PT Swamedia Informatika, melanjutkan dari topik kita hari ini, membahas tentang integrasi IDP dan service provider dengan OIDC atau OpenID Connect. Topik kita, agenda kita hari ini yaitu ini. Yang pertama itu perkenalan tentang WSO2 Identity Server, mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas. Kemudian yang kedua nanti ada tentang Identity Federation, kemudian dilanjutkan dengan OAuth 2 dan OpenID Connect, dan kemudian terakhir nanti ada sampel atau demo atau individu kepada pihak ketiga yang terpercaya. Mungkin bisa lebih jelas lihat dari gambar. Wah, di sini ada aplikasi user, kemudian ada aplikasi yang mau diakses, lalu ini WSO2, nah kemudian di sini ada WSO2 Identity Server, kemudian ada External IDP. Jadi di sini ketika aplikasi user melakukan akses ke aplikasi, itu dia akan meminta kepada WSO2 untuk melakukan autentikasi. Nah, disinilah Identity Federation bahwa untuk autentikasi difederasikan atau didelegasikan kepada external IDP. Jadi proses autentikasi tidak dilakukan pada aplikasi, tapi dilakukan pada eksternal, pihak eksternal. Jadi di sini ada WSO2 akan mendelegasikan kepada pihak ketiga. Nah, kenapa membutuhkan Identity Federation? Di sini benefitnya, menggunakan Identity Federation itu user tidak perlu mengingat banyak password. Sebagai contoh, kalau misalnya kita di sebuah perusahaan itu memiliki beberapa aplikasi, contoh aplikasi CRM, aplikasi HRD, aplikasi keuangan, segala macam, itu karyawan cukup mengingat satu akun password saja yang nanti akan dikelola oleh IDP. Jadi ketika dia akan login, cukup sekali aja login ke IDP, asalnya ketika dia buka aplikasi-aplikasi yang lain, itu udah otomatis terlogin. Jadi cukup mudah bagi user, tidak perlu mengingat password untuk 10 aplikasi gitu. Dan kedua itu user dapat menentukan data informasi apa saja yang boleh dibagi ke website.
contoh kalau misalnya kita sedang mengakses aplikasi, kemudian dia membutuhkan request ke Facebook misalnya, di situ kita bisa melihatkan ada izin yang ditanya oleh Facebook bahwa aplikasi ini meminta kita akses terhadap email, telepon, atau daftar kontak. Nah, di situ kita bisa kontrol, kita izinkan atau tidak. Nah, itulah benefitnya dari Identity Federation ini. Ketiga, website tidak perlu menyimpan password. Website ini dalam artian aplikasi klien yang akan mengakses gitu, yang diakses oleh user. Contoh tadi, kalau misalnya aplikasi accounting dari sebuah perusahaan, itu aplikasi accounting tidak menyimpan password, username dan password. Karena username password itu yang disimpan adalah di sisi IDP, atau dari aplikasi eksternal IDP tadi. Jadi, seperti ini justru mempermudah pengelolaan akun user oleh administrator. Jadi jika ada administrator di perusahaan itu mengelola multiple website, mereka hanya cukup mengelola satu aja pada sisi IDP-nya. Jadi ketika ada aplikasi baru, dia cukup implementasi untuk mengkonfigurasi, mengkoneksikan untuk autentikasi menggunakan IDP. Nah, di sini juga yang digunakan tentunya open standard. Open standard itu protokol-protokol yang digunakan untuk komunikasi antar sistem, itu semuanya yang udah standar yang sudah dibaku, seperti OIDC, kemudian SAML atau Extras. Dan tentunya yang sangat berguna adalah single sign-on. Seperti tadi disebut, bahwa ketika sudah login di satu aplikasi, ketika akses aplikasi lagi yang sudah terhubung dengan IDP ini, itu sudah otomatis login. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini ada gambaran umum ya untuk proses cara kerja Identity Federation. Kita bisa melihat di sini dari gambar ini adalah step 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu user melakukan buka aplikasi, kemudian diarahkan ke service provider. Nah, di sini service provider akan mengecek user ini sudah login atau belum. Kalau misalnya dia belum login, maka dia butuh autentikasi ke IDP. Dari IDP nanti dibalikannya adalah halaman login. Halaman login, kemudian user melakukan login di halaman IDP, IDP mengautentikasi, ketika autentikasi berhasil, maka kembalinya adalah akses token. Akses token ini mengelola masing-masing user ini satu. Tolong dulu. Maaf. Oke, lanjutkan. Jadi administrator nanti cukup mengelola di sisi itu identity server. Di sini dia akan nanti menghubungkan ke macam-macam external identity provider, bisa satu atau lebih. Di sini identity servernya ada, bisa menggunakan Google misalnya, atau menggunakan ada identity server satu lagi, kemudian ada sosial media, itu nanti diatur oleh satu identity server. Nah, di sisi sini, di sisi aplikasi klien, mereka cukup tahu bahwa untuk autentikasi hanya melalui WSO2 saja. Mereka tidak akan tahu bahwa di sisi belakang itu seperti apa. Jadi mereka pokoknya cukup connect aja ke identity server, ke WSO2 semuanya ke WSO2. Yang mengelola akun kemana, itu nanti dari WSO2 identity server. Nah, disinilah kemudahannya dari sisi admin, bahwa pengelolaan itu semua terpusat. Mau ada berapapun dari service provider-nya, dan berapapun eksternalnya, itu cukup dikelola dari WSO2 identity server. Nah, untuk komunikasi masing-masing sistem ini, itu tadi disebutkan kita menggunakan open standard. Open standard yang sering digunakan dan umum itu adalah OAuth dan OpenID. Ini kita akan berkenalan dengan OAuth dan OIDC. Pertama, OAuth atau OAuth 2.0 itu adalah framework otorisasi yang memberikan akses terbatas kepada aplikasi terhadap akun user. OAuth itu bukan protokol autentikasi, tapi protokol untuk otorisasi, karena OAuth tidak menangani proses login. Proses login itu tetap nanti dari sisi IDP-nya, itu proses logiknya dari sisi IDP.
Tapi di sini di handle oleh OAuth adalah otorisasinya. Ketika login berhasil, maka dia akan memberikan otorisasi ke resource ke klien, ke service provider untuk mengakses akun user yang melakukan login tadi itu dengan memberikannya access token. Access token itu seperti kunci. Jadi OAuth ini yang memberikan kunci. Jadi ketika dia sudah mendapat informasi dari IDP bahwa user sudah berhasil login, maka OAuth akan menggenerate access token yang akan diberikan kepada klien atau aplikasi klien untuk selanjutnya melakukan proses transaksi kepada resource provider. Nah, di sini kita coba contohkan misalnya ada aplikasi, namanya kita beri nama misalnya Mailer App gitu. Ini aplikasi email marketing lah contohnya gitu, yang untuk melakukan pengiriman email dia membutuhkan kontak akun dari akun Google gitu ya. Jadi akun Google dari si klien. Nah, di sini kita ada 4 entitas yang terlihat. Misalnya pertama resource owner itu yang si usernya yang akan melakukan menggunakan aplikasi Mailer App tadi, kemudian dia akses melalui browser. Nah, di sini akan menampilkan aplikasi Mailer App ini, dan kemudian Mailer App itu mungkin menampilkan halaman login atau apa gitu, yang artinya membutuhkan autentikasi. Nah, ketika autentikasi, si Mailer App ini mengecek bahwa user tersebut belum login, maka dia akan mengkontak ke Google. Ke Google Kontak, di sini dia akan menanya bahwa dia membutuhkan otorisasi untuk mengakses data akun di data kontak di akun Google user ini. Kalau misalnya dia belum login, maka Google akan menampilkan halaman login. Nah, di sini user melakukan autentikasi dan consent. Consent itu memberikan otorisasi, maksudnya ya kita bisa lihat di gambarnya sini bahwa tampilan ini adalah consent, maksudnya dia memberikan otorisasi, si user tersebut memberikan otorisasi bahwa untuk aplikasi Mailer App ini akan mengakses data seperti misalnya data kontak dia gitu. Jadi ketika dia nanti klik allow, maka Google menerima informasi bahwa untuk Mailer App ini diberi otorisasi untuk akses data akun dia. Nah, makanya nanti si Google akan memberikan akses token. Akses token ini yang nanti digunakan oleh Mailer App ini untuk selanjutnya request data kontak ke Google. Dan selanjutnya ketika itu ya melanjutkan proses pengiriman email. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya kita analogikan lagi seperti contoh lain itu seperti kunci. Akses token itu adalah seperti kunci. Di sini contoh misalnya user ini punya apartemen gitu misalnya ya. Kemudian dia memberikan akses kepada asisten atau pembantunya gitu untuk misalnya dia meminta bersihin kamar gitu atau cuci baju atau apa gitu. Ada beberapa tas yang harus dilakukan oleh asisten. Nah, asistennya akan membutuhkan akses ke kamar si user tadi. Nah, di sini nanti mungkin dari sisi manajer apartemen yang akan memberikan temporary key. Temporary key ini yang isinya adalah hanya beberapa akses terbatas gitu dan punya waktu terbatas. Jadi hanya si asistennya hanya punya akses ke kamar mandi, ke dapur seperti itu. Nah, di sini sebenarnya terlihat ada sedikit permasalahan, ada problem bahwa ketika hanya menggunakan kunci itu kita bisa tahu permasalahannya adalah siapa yang mengakses, karena tidak ada informasi apapun di kunci tersebut. Kemudian kapan, di mana, dan bagaimana, dan terakhir kalau misalnya kita dalam sistem aplikasi ini mereka tidak support single sign on tentunya. Jadi ketika kayak kalau kita contohnya tadi itu pembantu tadi, ketika dia cuma membawa kunci pintu gitu. Si apartemen kan tidak tahu siapa yang buka pintunya, kapan dan jam berapa. Jadi si resource owner atau si pemilik kamar tadi tahu-tahu
Dia ngelihatnya pokoknya taunya udah beres aja gitu, tapi dia nggak tahu kapan tuh kerjanya, kapan ngebersihinnya, dan siapa yang mengerjakannya. Untuk itulah makanya dibutuhkan suatu tambahan layer lagi. Kalau di bahasa sistem ini kita butuh ada tambahan identitas layer lagi yang menunjukkan bahwa butuh informasi dari permasalahan ini gitu. Maka kita akses ke sebuah gedung kan di depan di desk tadi ini KTP, kemudian kembalikan adalah kartu akses yang menunjukkan siapa yang mau berkunjung, kemudian ada jam berapa, terus ke lantai berapa aja. Nah, itulah yang nanti yang dibutuhkan dari OAuth 2 itu. Nah, disinilah ada namanya OpenID Connect. OpenID Connect itu adalah identity layer tambah atau extension pertama OAuth, kemudian ditambah lagi layer, tambah lagi aksesnya adalah OpenID Connect. Nah, OIDC ini mengirimkan ID token. ID token itu yang berisi informasi dari user melakukan autentikasi tadi. Jadi ada informasi-informasi yang kurang dari OAuth tadi. Disinilah fungsinya ID token. Di sini ID token dalam formatnya JSON Web Token. Kalau prosesnya sebenarnya sama seperti tadi. Yang berbeda adalah pada saat proses terakhir bahwa diberikan akses token, di sini juga akan diberikan ID token, tadi seperti yang sudah disebut. Bahwa disertakan ID token pada saat otorisasi tadi, baru kemudian proses berlanjut. Nah, ID token itu apa? ID token itu formatnya JSON Web Token ya gitu, berupa enkripsi, sebuah string enkripsi. Nanti di dalamnya ada 3 konten utama, ada header, body, dan signature. Nah, utamanya adalah di dalam body ini yang informasi dari user yang melakukan autentikasi. Yang pertama ada issuer, identifier. Ini siapa yang memberikan issue token ini, dalam art seperti yang contoh tadi, itu berarti sini adalah Google. Subjek ini siapa yang akan diberikan tuh, misalnya ini username-nya gitu. Audience, kalau audience ini ID user, kemudian expiration date-nya, ini kapan token ini expired, dan ini kapan dikeluarkan gitu. Nah, informasi ini yang tentunya berguna bagi si aplikasi tadi. Jadi tahu siapa yang melakukan autentikasi, dia punya akses kemana, jam berapa gitu, sampai jam berapa dia berlakunya. Nah, tentunya di sini bukan cuma ini ya. Ini parameter ini yang parameter tambahan lagi, misalnya kayak email, telepon, atau nama, itu bisa kita tambah lagi di sini. Nah, contohnya lagi sih, kalau misalnya kita mau analogi seperti paspor lah ya. Kalau paspor kan kita bisa ngelihat bahwa kita kemana aja, terus siapa aja, terus kapan, dan sampai berapa hari gitu ke negara tersebut. Juga kayak misalnya kartu akses gedung misalnya gitu kan. Dan juga ATM. ATM ini juga sebenarnya mirip juga konsepnya seperti ID token. Kartu ATM itu adalah ID tokennya. Gitu. Mesin ATM itu kliennya, aplikasinya yang membutuhkan akses yang akan diakses oleh si user gitu. Yang memberikan otorisasi bank. Nah, itu bank itulah yang pihak IDP-nya. Nah, kemudian di sini bagaimana implementasinya pada WSO2? WSO2 seperti tadi disebutkan bahwa kita menggunakan open standar di WSO2. Beberapa protokol yang digunakan seperti OIDC, SAML, atau WS Federation, itu semua sudah disupport oleh WSO2. Jadi hampir semua jenis aplikasi, asalkan dia menggunakan open standar, itu bisa diintegrasikan oleh WSO2. Dan juga untuk dari sisi eksternal, itu juga sama. Kita juga bisa menggunakan open standar, bisa
OIDC juga, bisa SAML, atau bisa WS Federation. Jadi misalnya yang membutuhkan akses ada HR application. Sini HR application dia koneksinya menggunakan OIDC atau OpenID Connect, tapi ke eksternal IDP-nya itu menggunakan SAML, nah itu juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Protokol yang digunakan selama standar itu semua bisa digunakan. Termasuk juga kalau menggunakan sosial login yang misalnya kayak menggunakan Google, Twitter, Facebook, atau apapun gitu yang asalkan mereka formatnya standar, itu semua bisa diintegrasikan. Nah, itu tadi teori dan perkenalan yang mengenai tentang OpenID Connect dan bagaimana WSO2 Identity Server bisa berintegrasi terhadap berbagai macam sistem aplikasi. Selanjutnya, mungkin lebih jelas kita bisa langsung coba demo, contoh aplikasi. Kita sini demonya yang simpel aja dulu, bagaimana kita mengkoneksikan beberapa aplikasi. Misalnya nanti ada aplikasi service provider, yang akan kita koneksikan ke identity provider. Skenario-nya, kita ada sampel aplikasi, simple aja nanti dibuat dalam bentuk dari PHP, nanti biar bisa kita lihat konfigurasinya. Kemudian di tengah-tengah nanti ada WSO2 Identity Server. Kemudian di belah kita akan melakukan koneksi pertama. Sampel app nanti akan bertindak sebagai service provider ya, ini SP-nya. Kemudian kita tambahkan ke WSO2 Identity Server sebagai SP. Nah, nanti di belakangnya itu nanti ada external IDP. Dari sini nanti akan kita koneksikan dari WSO2 Identity Server, kita koneksikan external IDP-nya menggunakan OIDC. Nanti baru kita konfigurasikan bahwa ketika sampel app ini login, dia akan diarahkan ke external IDP. Nah, mungkin nanti juga ada tambahan aplikasi lain yang kita sebagai overview aja. Kalau misalnya nanti ada aplikasi lain, kita coba akan koneksikan juga, yang tentunya kita mau lihat nanti single sign-on-nya. Itu skenario-nya, kita coba lihat aja langsung di aplikasinya. Oke, bentar. Saya close dulu. Nah, saya sudah coba bikin aplikasi dari aplikasi simpel aja yang berfungsi cuma untuk login aja. Nah, di sini udah ada aplikasi, ini ada tombol login. Nah, kita buka ke WS1 konsolnya. Di sini WS1 Identity Server dashboard-nya itu kita sebutnya Carbon. Jadi kalau sudah diinstalasi, nanti yang diaksesnya adalah localhost atau IP server, portnya 9443 secara default, kemudian /carbon. User default atau admin. Nah, ini halaman dashboard-nya. Di sini ada beberapa menu utama. Di sini ada user role. User role itu nanti menghandle untuk manajemen user internalnya WSO2. User store itu adalah semacam database-nya. Jadi nanti WSO2 ini punya beberapa database yang bisa digunakan untuk menyimpan data-data user. Ini claims untuk mapping claims atau data profile user. Service provider, nah ini untuk list daftar service provider yang akan mau diintegrasikan ke WSO2. Kemudian identity provider. Kita ke service provider dulu, listnya. Untuk menambahkannya, kita coba klik saja add. Kita beri nama sini. Ya, itu aja. Jangan klik register. Di sini kita akses URL-nya, kita masukkan ini yang tadi udah ada, ini opsional. Nah, sekarang kita ke inbound authentication configuration. Inilah maksudnya kemana autentikasi itu akan digunakan. Ini kita pilih OpenID. Sini kita bisa lihat ada beberapa opsi, bisa pakai SAML, out, OpenID ini dari realm-nya aja. Konfigurasi nanti masuk dari sini. Kemudian ada WS Federation dari Kerberos. Bisa juga
kita langsung aja sini ke OAuth. Nah, ini grant type, kita bisa gunakan semua atau salah satu aja misalnya code, tapi kalau mau coba semua boleh, kita pilih 2.0. Utamanya di sini adalah callback URL-nya. Nah, callback URL ini ada menghandle callback atau redirect-nya setelah autentikasi berhasil di IDP, itu akan kemana? Maka dia akan kembali lagi ke aplikasi CSP itu, yang untuk menghandle, untuk menerima akses token tadi dan memprosesnya. Ini sudah ada sampelnya. Kita menggunakan aplikasi yang ini base URL-nya, dan callback-nya kita tambah callback.php. Ini bisa menggunakan standar dulu. Oke, kita add. Udah. Kemudian sini sudah muncul. Nah, sekarang kita lihat di bagian konfigurasi yang ini, key-nya. Ini yang dibutuhkan oleh aplikasi yang kita buat untuk mengkoneksikan ke WSO2. Maka kita lihat sini OAuth client key. Nah, kita buka file konfigurasi. Ini PHP-nya, saya sudah ada file config PHP-nya. Kita lihat, ini ada client ID, client secret, ini yang harus kita ubah untuk mengarahkan. Sampai juga ada panduan untuk lab kit itu untuk kayak tadi kita workshop-nya, sini sudah ada juga sih panduan, kita tinggal ikuti aja step by step-nya, itu cukup lengkap, informasinya juga sini ada guidance yang white paper, atau bisa langsung baca dokumentasi, ya kan? Atau kalau misalnya mau butuh support WSO2 Identity Server untuk integrasi ke sistem yang dimiliki, boleh kontak ke kita, nanti kita akan bisa kasih support untuk integrasi sistem-sistem yang dimiliki di sana. Oke, itu sekian dari saya. Kita kembalikan lagi ke Mbak Juwita untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mias yang sudah membahas mengenai konfigurasi single sign-on dengan WSO2 Identity Server menggunakan protokol OIDC ya tadi. Oke, tadi saya sudah cek di Zoom chat ini sudah ada beberapa orang yang bertanya ya, termasuk Bapak Darmawan. Ini ngeborong ya Pak, 4 pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab satu persatu oleh Bapak Mias. Atau dari Pak Ahmad Syahrudin. Ini juga bertanya. Dari Darmawan tadi. Ya. Boleh dipilih yang mana aja. Oke, ya, borongan dari Bapak Darmawan Patriananda. Wah, expert nih kayaknya pertanyaannya. Yang pertama, WSO2 apakah support untuk multi-step authentication? Nah, ini tadi ada, mungkin saya coba share screen lagi. Klik screen. Ya. Udah kelihatan belum ya? Gambar pertama, ini ada nggak ya? Nah, tadi pertanyaannya, apakah support multi-step authentication ya? Itu sangat support ya, maksudnya itu udah support dari WSO2. Jadi ini kalau nggak salah ada ya, oke, ya. Maksud dari pertanyaannya, multi-step authentication itu sini support ya. Jadi kita bisa atur nanti melalui karbonnya tuh untuk proses autentikasi. Misalnya dia membutuhkan ada 3 step. Pertama masukkan username password, kemudian ada OTP melalui email dan OTP melalui SMS. Itu juga sudah support multifaktor authentication.
ada di dokumentasi di sini. Nah, ini ada MFA. Mungkin nanti detail bisa lihat di sini, multifaktor. Itu seperti tadi yang ada di itu juga tadi sekilas saya sebutnya ada OTP, email atau SMS itu ada. Jadi di sini sudah support ya untuk multifaktor authentication. Dan kemudian dari sisi admin, apakah ada fitur untuk maintenance session, siapa saja user yang aktif, dan apakah bisa melakukan force session user yang login. Ini juga bisa ya, tapi nanti mungkin ada, kita ngedevelop seperti dashboard sendiri ya, kita menggunakan API-nya punya yang disediakan oleh WSO2IS. Itu ada API-nya untuk manage user active session ada. Secara grafikal itu tidak tersedia gitu ya, tapi fiturnya ada melalui API. Kemudian untuk opsional, apakah tampilan CSS tambahan logo login default bisa dikonfigurasi? Ini juga bisa ya. Tadi ada mungkin waktu coba, ini saya mungkin lagi aja, coba saya kembalikan tadi yang sampel app. Untuk outbound, saya kembalikan ke default. Maka loginnya menggunakan WSO2IS, loginnya. Kok di close ya? Lagi. Nah, jadi di sini Melio. Kalau login kan ini munculkan halaman loginnya WSO2IS. Nah, sini bisa lihat bahwa Somedia Identity Server gitu ya. Secara default sebenarnya ini namanya header-nya sini adalah WSO2 Identity Server. Ini juga bisa diedit ya, halaman-halaman template ini bisa diedit. Ada beberapa halaman template yang bisa diedit kecuali karbonnya ya. Kalau untuk autentikasi seperti ini juga semua bisa diedit. Ada file template karena ini menggunakan Java, file template adalah JSP. Nanti bisa edit, ada file template-nya di situ. Kemudian 4 bisa ditemukan mekanisme logout. Oh ya, oke. Ini saya kembalikan dulu ke IDP tadi. Ataupun demo IDP. Nah, untuk logout kita ada beberapa konfigurasi perlu diedit. Pertama dari SP-nya untuk callback kita harus menambahkan callback URL logout dulu pertama. Di sini untuk menambahkan 2 URL kita menggunakan regex. Merequest logout ke WSO2, WSO2 juga akan melogoutkan ke IDP, menghapus session yang ada di IDP, kemudian dikembalikan lagi ke logoutnya, terakhir baru ke logoutnya aplikasi ini gitu. Jadi ada 2 step seperti tadi disebutkan, ada 2 step, 2 level ya. Kita coba dulu login. Nah, ini logout. Kalau logout, kita nanti akan ditanyakan apakah akan logout. Secara back-end ini ada something went wrong. Ini how to out logout. Jadi yang di sini. Oh, oke. Ini error login dari IDP-nya. Jadi kalau secara logiknya, secara flow-nya, proses logout itu tadi, kita lihat tadi. Ya, proses logout tadi dia ada ketika request logout, dia akan melakukan request logout ke WSO2, kemudian WSO2 juga melogoutkan request logout ke IDP, kemudian nanti IDP ketika return-nya sukses, nanti baru WSO2 melogoutkan ke kembalikan lagi sini. Prosesnya seperti tadi sebenarnya. Ini kita menambahkan URL logout, kita ada multiple URL, kita menambahkan, sini juga ada logoutnya. Dan di sini juga IDP ini kita tambahkan logoutnya, endpoint logout. Nah, di sini ini error
error return dari IDP-nya. Itu harus dicek kodenya dia untuk logotnya. Jadi ini prosesnya dia request ke IDP-nya yang error. Ini nanti perlu dicek. Tapi prosesnya seperti tadi itu. Jadi kalau dia ke sini, karena tadi terputus prosesnya, dia udah logout. Cuma dia proses ke IDP-nya belum logout. Kalau login, ini return dari ini. Sebenarnya proses juga seperti tadi itu aja, proses logoutnya. Itu ya, jadi dua level, sisi aplikasi dan sisi WSO itu. Iya, logoutnya ada dua sisi konfigurasinya. Jadi kita harus memasukkan URL logout dari aplikasi, kemudian URL logout IDP-nya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kang Ahmad. Ketika berhasil autentikasi oleh IDP, apakah memungkinkan mendapatkan informasi tambahan seperti nomor KTP, nomor HP, dan lainnya sudah disediakan oleh IDP? Ini yang tadi sekilas saya sebut melalui klaim. Dari sisi klaim sinilah nanti kita mendapatkan informasi-informasi tambahan atau profile user-nya. Jadi nanti kita ada tambahan endpoint di sisi IDP-nya untuk mengembalikan value-value dari informasi tambahan seperti nomor KTP, nomor handphone, atau apapun lah gitu. Sini juga kita bisa batasin berdasarkan dari scope. Pada saat kita di sini, tadi belum ditambahin scope OpenID harusnya. Nah, sini OpenID kita bisa tambahin misalnya sini profile atau email gitu kan. Nanti dari scope ini kita akan membuat scope ya, kita bikin scope di IDP-nya bahwa kalau dia request-nya profile, maka return-nya adalah nama, email, nomor KTP, telepon, segala macam. Tapi kalau misalnya dia cuma email, maka return-nya nanti diklaimnya adalah email. Nanti konfigurasinya ada di sini. Ini mungkin nanti ada di next workshop ya, penjelasan tentang klaim-klaim dan cara mapping-nya dan cara membuatnya di IDP, di WXO2-nya, dan untuk bagaimana mendapatkannya di SP, maksudnya untuk memunculkan hasilnya di service provider. Ya itu sih. Tanyanya apakah ada lagi? Oke, sudah jelas jawabannya untuk Bapak Darmawan dan juga Bapak Ahmad Syarudin. Mudah-mudahan jelas ya jawabannya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya alhamdulillah jelas kata Pak Ahmad. Ya. Oke, ini alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Bapak Mias tentang tadi overview WSO2 Identity Server, lalu overview tentang Identity Federation, pengenalan OAuth juga dan OIDC, lalu apalagi contoh konfigurasi service provider dan identity provider di WSO2 dengan OIDC. Lalu terakhir demo, itu sih yang paling penting. Ya mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh expert kita hari ini, Bapak Mias Akemapa, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk mengimplementasikan WSO2 Identity Server-nya untuk keperluan bisnis perusahaannya dan juga efektivitas kinerja di perusahaannya. Dan diharapkan juga Bapak dan Ibu bergabung di komunitas Indonesia WSO2 di Meetup Group, namanya Indonesia WSO2 Meetup Group. Gitu. Jadi bisa dilihat di website Meetup. Di situ kita insya Allah tiap awal bulan akan mengadakan workshop seperti ini dengan tema yang berbeda-beda. Nah untuk langkah selanjutnya mungkin kalau misalnya ada yang ke-skip gitu materinya tadi, kita juga biasanya men-share hasil record
materi ini dan juga slide presentasinya nanti akan kami share via email. Seperti itu ya. Oke, sekian. Terima kasih kepada Bapak Mias dan juga Pak Andri tadi, dan juga peserta yang sudah berkenan untuk berpartisipasi dalam acara workshop WSO2 Part 2 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara workshop WSO2 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.